Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan lanjutkan kuliah kita ya. Nah, hari ini kita akan membahas, kita masih di persamaan diferensial biasa ya. Nah, kita akan membahas salah satu metode yang lain lagi ya, untuk mendapatkan solusi dari persamaan diferensial biasa ya. Di mana di sini kita menggunakan deret ya. Jadi, yang akan kita bahas hari ini adalah solusi dari persamaan diferensial biasa dengan menggunakan metode deret ya. Dengan metode deret. Nah, khususnya untuk persamaan orde 2 ya. Eh, Nah, di pembahasan sebelumnya kita sebenarnya sudah membahas tentang persamaan diferensial orde 2, tapi kita membutuhkan kasus-kasus khusus untuk menggunakan metode kita yang sebelumnya ya. Nah, kalau kita tuliskan kembali bentuk umum persamaan diferensial yang kita punya ya. Kita punya bentuk umum PDB orde 2 yaitu A2 Y double aksen ya ditambah A1 Y aksen ditambah A0Y ini sama dengan BX ya. Nah, metode yang kita gunakan kemarin ya, baik itu untuk persamaan yang homogen atau non homogen, ketika BX-nya sama dengan nol atau dia tidak sama dengan nol adalah dengan cara kita faktorkan suku di ruas kiri ya. Kemudian kita pecah dia menjadi dua buah persamaan diferensial orde 1. Nah, itu bisa dilakukan jika A2 kemudian A1 dan A0 itu dia merupakan suatu konstan ya. Jadi kita bisa dengan mudah memfaktorkannya ya, karena dia merupakan suatu konstan. Nah, tapi akan menjadi masalah ketika A2, A1 dan A0 itu dia bukan merupakan suatu konstan, tapi dia merupakan suatu fungsi X ya. Jadi jika A2, A1 dan A0 ini bukan merupakan suatu konstan, tapi merupakan fungsi X ya, sebut saja misalkan kita punya A1 misalkan X kuadrat misalkan, atau kita punya A2 misalkan sama dengan seper X ya, kemudian A0 misalkan kita punya misalkan X akar X misalkan. Nah, ketika A1, A2, dan A0 ini dia bukan merupakan konstan, ketika kita masukkan ke dalam persamaan kita masukkan ke dalam persamaan diferensial kita, ini tidak bisa kita lakukan faktorisasi ya. Tidak bisa kita definisikan suatu operator kemudian kita bentuk suatu persamaan kuadrat dari ruas kiri di persamaan diferensial kita ya. Sehingga kita butuh metode yang lain untuk menyelesaikan solusi tersebut. Nah, salah satu metodenya adalah dengan menggunakan eh, metode deret ya. Jadi atau umumnya kita menggunakan yang disebut sebagai deret pangkat ya. Jadi solusinya kita anggap sebagai suatu deret pangkat ya. Nah, jadi deret di mana suku-sukunya itu dia merupakan variabel pangkat ya. Jadi misalkan kita punya solusi ya, kita misalkan saja y ini dia merupakan suatu fungsi x tertentu di mana dia merupakan suatu deret pangkat ya. Misalkan kita punya A0 ditambah A1 X dikurang A, ini bentuk deret pangkat secara umum ya. Eh, Kemudian ditambah A2 X dikurang A kuadrat ditambah A3 X dikurang A pangkat 3 dan seterusnya ya. Atau bisa kita nyatakan dalam notasi sigma ya. Sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga AN X dikurang A pangkat N ya. Nah, jadi bentuk solusinya itu merupakan suatu deret pangkat. Jadi kita memberikan suatu ansat solusi pada persamaan diferensial kita dalam bentuk suatu deret pangkat seperti ini ya. Nah, di mana um, fx ini itu merupakan fungsi yang akan dibuat deret ya. Jadi solusinya itu akan menjadi sebuah deret, kemudian A0, A1, A2 itu disebut sebagai koefisien deret ya. Jadi A0 di sini jadi berbeda dengan yang di atas ya. Saya bedakan dengan yang di atas atau saya ganti saja yang di atas ya. Supaya tidak membingungkan, saya ganti saja di sini misalkan di sini P Q ditambah R ya. Supaya dia tidak
sama dengan di bawah, agar tidak membingungkan ya. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi eh, solusinya itu dalam bentuk deret seperti ini. Kita menebak atau kita menyatakan dulu solusi dari persamaan diferensial kita dalam bentuk suatu deret ya, seperti ini. Nah, di mana A0, A1, kemudian A2 dan seterusnya itu disebut sebagai koefisien deret. Koefisien deret. Kemudian A ini adalah suatu konstanta ya, bebas yang bisa kita tentukan. Biasanya kalau kita diberikan suatu syarat batas dalam persamaan diferensial kita itu kita bisa mengambilnya sebagai suatu konstanta sebagai A, atau jika tidak diberikan biasanya kita ambil sama dengan 0. Nah, kemudian syarat yang lain yang harus dipenuhi adalah bahwa solusi yang kita punya nantinya ini itu dapat diturunkan sampai orde ke n atau orde tak hingga ya. Jadi dia dapat diturunkan secara terus-menerus ya. Jadi solusi fx yang kita punya itu dapat diturunkan sampai orde ke n. Atau n-nya sama dengan tak hingga ya. Jadi fx-nya dapat diturunkan secara terus-menerus ya. Contoh fungsinya misalkan ya, contoh solusi yang mungkin misalkan dia merupakan fungsi kosinus ya. Contohnya misalkan fx-nya itu adalah sin x. Nah, ini bisa kita turunkan secara terus-menerus ya, karena f aksen itu berarti sama dengan cos x, kemudian f double aksen itu min cos x, dan seterusnya ya. Kemudian contoh yang lain lagi misalkan fungsinya bisa merupakan fungsi eksponensial ya. Misalkan f pangkat x ya. Karena ini kalau kita turunkan f aksen x sama dengan fungsi itu sendiri dan seterusnya. Dan fungsi-fungsi yang lain. Artinya fx ini dia ketika diturunkan dia akan dapat diturunkan secara terus-menerus. Misalkan fx-nya x kuadrat, tentunya dia tidak bisa diambil sebagai salah satu bentuk solusi ya, karena ketika kita turunkan x kuadrat maka ketika kita turunkan 3 kali maka dia akan sama dengan 0 ya, sehingga dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi bentuk solusi dari persamaan diferensial kita ya. Jadi bentuk solusinya itu seperti ini ya. Nah, nanti yang akan kita kerjakan adalah bagaimana caranya kita menentukan nilai dari A0, A1, A2, A3, dan seterusnya. Ya. Jadi kita tebak dulu bentuk solusinya seperti ini, kemudian kita akan mencari koefisien A0, A1, A2, dan seterusnya. Ya, caranya adalah dengan mensubstitusi fungsi tersebut ke dalam persamaan diferensial kita. Ya. Jadi misalkan di sini kita punya persamaan diferensial order 2, berarti nanti kita butuhkan Y aksen dan Y double aksen. Ya. Jadi deretnya kita turunkan 2 kali untuk mendapatkan Y double aksen dan Y aksen. Kemudian kita substitusi masuk ke dalam persamaan diferensial kita. Nah, dari situ nantinya kita bisa tentukan koefisien-koefisien dari persamaan solusi yang kita punya ya, solusi deret yang kita punya. Nah, jadi saya tuliskan kembali di sini ya. Solusi yang kita punya ini adalah bagaimana caranya kita menentukan A0, A1, A2, dan seterusnya. Ya. Nah, kita bisa lihat yang pertama misalkan bagaimana caranya menentukan A0 ya. Untuk menentukan A0 pada fungsi ini, nah dengan mudah kita bisa masukkan saja nilai A-nya ya. Kita ganti X-nya sama dengan A, sehingga tinggal menyisakan suku yang mengandung A0 saja. Jadi kalau untuk menentukan A0, kita bisa lakukan, kita substitusi X sama dengan A ke dalam solusi yang kita punya ya, ke dalam X. Sehingga dari sini kita akan punya FA itu sama dengan tinggal menyisakan A0 ya, karena suku yang lain akan tercancel ya. Ini akan menjadi A kurang A sama dengan 0 dan seterusnya. Maka A0-nya sama dengan FA. Kemudian yang kedua misalkan kita ingin menentukan A1. Nah, caranya adalah kita ingin menyisakan suku A1 saja. Nah, kita cari turunan pertama dari fx-nya ya. Jadi kita cari fx-nya, kemudian kita substitusikan x sama dengan A. Jadi kita cari f aksen x-nya,
Berarti kita turunkan ini. Ini berarti ini akan sama dengan 0 ya. A0 diturunkan terhadap X sama dengan 0, berarti akan sama dengan 0. Kemudian ditambah ini tinggal A1. Kemudian yang ini suku yang ketiga berarti menjadi 2A2 X kurang A ya. Kemudian suku yang ketiga menjadi 3A3 X kurang A pangkat 2 dan seterusnya ya. Nah, kemudian tinggal kita substitusi masuk X sama dengan A. Berarti kita punya F aksen A itu sama dengan A1, sedangkan suku yang lain ini akan sama dengan 0 ya. Berarti A1 sama dengan F aksen A ya. Kemudian yang ketiga misalkan kita mau cari A2. Kalau kita lihat polanya berarti kita akan mencari turunan keduanya ya untuk menyisakan suku yang ini saja. Ini kan kalau diturunkan 2 kali akan sama dengan 0. Nah, menyisakan suku yang ini, sedangkan suku yang lainnya itu dia akan tercancel ketika kita ganti X-nya sama dengan A ya. Berarti kita cari di sini F double aksennya. Ini berarti sama dengan, ini akan menjadi 0. Kemudian suku yang kedua juga akan menjadi 0 ya. Ini akan menjadi 0. Kemudian suku yang ketiga, ini akan menjadi 2A2 X kurang A pangkat 1 ya. Kemudian kita turunkan lagi sekali, berarti sama dengan 2A2 ya, tinggal menyisakan 2A2 saja ya. Ini kalau kita turunkan 2 kali akan menghasilkan 2A2 ya. Berarti ini akan sama dengan 2A2. Kemudian suku selanjutnya ini akan menjadi 3A3 X kurang A pangkat 2. Kemudian diturunkan lagi, berarti 2 dikali 3 A3 X kurang A ya. Berarti akan kita dapatkan 2 dikali 3 X kurang A pangkat 1 ya, pangkat 1 dan seterusnya. Nah, sehingga ketika kita ganti X-nya sama dengan A ya, maka tinggal menyisakan 2A2 saja ya, suku yang lain akan sama dengan 0. Maka F double aksen itu sama dengan 2A2. Artinya A2-nya sama dengan F double aksen per 2. Seperti ini. Nah, sehingga kita bisa tuliskan sekarang fx-nya ya, setelah kita dapatkan solusi untuk A0, A1, A2 dan seterusnya ya. Sehingga kita bisa dapatkan di sini solusi fx-nya ketika kita jabarkan dalam bentuk deret itu akan menjadi FA ya. Karena A0 itu sama dengan FA, kemudian ditambah dengan A1, A1 X kurang A. A1-nya adalah F aksen A ya. F aksen A. Berarti F aksen A dikali X kurang A. Nah, saya langsung tuliskan saja. Untuk suku ketiga berarti F double aksen A per 2 ya. X kurang A pangkat 2 dan seterusnya ya. Nah, atau biasa juga di sini kita tuliskannya sebagai faktorial ya, karena nanti di sini untuk suku yang ketiga atau saya tuliskan suku yang ketiga saja. Di sini suku yang ketiga nanti akan menghasilkan F triple aksen A, di sini 6 ya. Kemudian X dikurang A pangkat 3. Nah, 6 itu sendiri adalah 3 faktorial ya. Jadi ini menjadi 3 faktorial. Jadi dia berpola seperti ini ya. Nah, kalau kita perhatikan, ini sebenarnya adalah yang disebut sebagai deret Taylor ya. Kalau kalian ingat di pembahasan tentang deret, maka ini disebut sebagai deret Taylor di sekitar X sama dengan A. Ya. Di sekitar titik X sama dengan A. Nah, atau kalau misalkan kita ambil X-nya sama dengan 0, maka fx-nya itu akan menjadi f0 ditambah f aksen 0 X ya. Di sini oke. X ya, kemudian ditambah F double aksen 0, 2 faktorial, X kuadrat, dan seterusnya ya. Ini disebut sebagai deret Maclaurin ya. Jadi ketika X sama dengan 0, maka ini disebut sebagai deret Maclaurin atau deret Taylor-Maclaurin. Ini sedikit mereview pembahasan tentang deret karena akan kita gunakan di pembahasan kita hari ini ya.
Nah, tentunya kita sudah mengetahui beberapa bentuk-bentuk deret Maclaurin dari fungsi-fungsi yang umum ya. Ini saya tidak usah bahas terlalu jauh lagi ya, misalkan fungsi sinus, kosinus, eksponensial ya, atau fungsi ln ya. Itu bisa dijabarkan dalam bentuk apa? Deret Taylor-Maclaurin seperti ini. Nah, sekarang kita lihat contoh bagaimana aplikasi metode ini dalam mendapatkan solusi persamaan ya. Kita lihat contoh, misalkan kita ambil dulu contoh persamaan yang sederhana ya. Misalkan kita punya persamaan diferensial order 1 ya. Misalkan kita punya dy dx itu sama dengan 2xy ya. Atau y aksen itu sama dengan 2xy ya. Kita diminta mencari berapa y-nya ya, solusi y-nya. Nah, tentunya ini bisa kita selesaikan dengan mudah dengan metode yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Dengan separasi variabel, kemudian setelah itu kita lakukan integrasi langsung. Nah, tapi kita akan cocokkan nanti apakah hasil yang kita dapatkan dengan metode tersebut itu sama dengan metode deret yang kita sudah perkenalkan tadi di awal ya. Kita coba lihat dulu jika dia merupakan kita selesaikan dengan metode yang yang sudah kita pelajari di awal-awal kuliah dulu ya. Jadi kita lakukan separasi variabel, kita kumpulkan yang suku mengandung x dan y, maka persamaannya akan menjadi di sini dy per y, kemudian di ruas kanan menjadi 2x dx seperti ini. Ya, kemudian kita integralkan kedua ruas, ini menjadi ln y, ini menjadi x kuadrat ya, ditambah dengan c. Nah, sehingga y-nya itu sama dengan e berpangkat x kuadrat ditambah c, atau sama dengan e berpangkat x kuadrat dikali c ya. E berpangkat c, sorry. Nah, karena e berpangkat c itu dia konstan, maka kita bisa nyatakan dalam konstanta yang baru ya. Misalkan saja y sama dengan ae x pangkat 2 ya. Jadi ini solusi yang kita punya dengan metode separasi variabel. Nah, sekarang kita akan tunjukkan apakah dengan menggunakan metode deret dia akan menghasilkan solusi yang sama ya. Jadi kita bisa bagaimana caranya? Jadi kita misalkan bahwa y ini dia merupakan suatu deret pangkat ya. Solusinya merupakan suatu deret pangkat. Jadi seperti yang kita sudah tunjukkan di awal tadi, berarti y itu sama dengan A0 ya. Kita ambil misalkan A-nya itu sama dengan 0 ya. Tetapannya dia konstantanya sama dengan 0. Ini tadi saya ada sedikit keliru ya. Di sini jika A-nya di sini sama dengan 0 ya. Di sini jika A-nya itu sama dengan 0 ya. Sebentar. Oh, sudah benar ya. Jika X-nya sama dengan A. Sorry. Di sini jika iya, sudah betul ya. Jika A-nya sama dengan 0, maka dia menjadi deret Maclaurin ya. Nah, di sini kita ambil A-nya sama dengan 0 ya. Berarti kita punya solusi deretnya itu sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2 X kuadrat ditambah A3 X pangkat 3 ditambah A4 X pangkat 4 dan seterusnya ya. Jadi dari solusi ini ya, solusi yang ini kita ambil, tapi kita ambil untuk kasus di mana A-nya itu kita ambil saja sama dengan 0 untuk memudahkan perhitungan. Nah, baru kemudian solusi ini itu kita masukkan ke dalam persamaan ya. Berarti kita butuh y aksen ya, dy dx. Sehingga ini kalau kita turunkan terhadap x, maka suku pertama sampai dengan 0, ini tinggal A1, kemudian ini menjadi 2A2X, ini menjadi 3A3, X pangkat 2, ini menjadi 4A4, X pangkat 3, dan seterusnya ya. Nah, baru kemudian ini kita masukkan ke dalam persamaan ini ya. Berarti kita punya ruas kiri itu dy dx, kita akan punya A1 ditambah 2A2X ditambah Ah, A3. apa? Tuh jelas tuh. Oh, Kita punya 3A3X kuadrat ya. 3A3X kuadrat, kemudian ditambah 4A4 X pangkat 3, dan seterusnya. Ini akan sama dengan, ya, ini akan sama dengan 2XY ya. 2XY berarti kita kalikan dengan ini ya. Berarti kita akan punya 2
X dikali dengan Y. Ya. Jadi setiap suku di sini dikali dengan 2X. Berarti kita akan punya 2A0X, kemudian ditambah 2A1X kuadrat. Ya. 2A1X kuadrat. Kemudian kita punya, di sini saya tuliskan di bawah, kita punya 2A3X pangkat 4. Ya. 2A2X pangkat 3. Sebentar. Kita punya 2A2, betul, 2A2X pangkat 3, dan kita punya 2A3X pangkat 4, dan seterusnya. Ya. Nah, bagaimana cara menentukan nilai-nilai koefisiennya? Tinggal kita setarakan antara ruas kiri dan ruas kanan. Ya. Misalkan A1, ya, di sini A1, karena dia tidak punya pasangan di ruas kanan, berarti kita simpulkan bahwa A1 sama dengan 0. Ya. Karena tidak ada konstan di ruas kanan, ya, semuanya mengandung variabel x kuadrat, dan seterusnya. Kemudian suku yang mengandung x, kita punya di sini 2A2, suku di depan x, ya, koefisien di depan x, 2A2 itu sama dengan 2A0, ya, sama dengan 2A0. Berarti kita simpulkan A2 itu sama dengan A0. Nah, kemudian suku di depan x kuadrat. Suku di depan x kuadrat kita punya di sini 3A3 itu sama dengan 2A2 di sini, ya, sama dengan 2A. Sebentar. Suku di depan x kuadrat kita punya 2A1, ya. Dia sama dengan 2A1. Artinya A3 itu sama dengan 2/3 A1. A1-nya kita tahu 0, ya. Berarti A3-nya juga sama dengan 0. Kemudian selanjutnya yang di depan X pangkat 3 kita punya 4A pangkat 4 itu sama dengan 2A2, ya. Berarti A4 itu sama dengan 1/2 A2. A2 kita ketahui dia sama dengan A0, berarti sama dengan 1/2 A0. Nah, jadi kita bisa lihat di sini, kalau kita teruskan dia akan membentuk suatu pola, ya. Dia akan membentuk suatu pola tertentu. Kita lihat di sini A1-nya 0, kemudian A3-nya 0, maka kita bisa simpulkan bahwa A5-nya juga dia akan sama dengan 0, A7-nya akan sama dengan 0. Jadi untuk nilai koefisien untuk yang ganjil, ya, 1, 3, 5, 7, dan seterusnya dia akan sama dengan 0. Yang punya nilai adalah yang genap, ya, dari A0, A2, A4, dan seterusnya, ya. Nah, sehingga sekarang kita bisa tuliskan solusinya menjadi, ya, kita bisa tuliskan solusinya menjadi Y sama dengan 0, ya, ditambah A1X. A1-nya adalah 0, berarti suku kedua hilang dari sini, ya. Kemudian A2 itu sama dengan A2 itu sama dengan A0, ya. Berarti sama dengan A0X kuadrat ditambah A3. A3-nya itu dia sama dengan 0 juga, ya. Berarti kita lompat ke A4. A4-nya sama dengan 1/2. 1/2 dari A0 X pangkat 4 dan seterusnya, ya. Nah, karena semuanya mengandung A0, A0-nya bisa kita keluarkan. Ini A0 dalam kurung 1 ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 4, 1/2 X pangkat 4, dan seterusnya, ya. Nah, kalau kita perhatikan, suku yang ini itu merupakan deret pangkat dari berpangkat X pangkat 2, ya. Nah, jadi yang ini itu merupakan deret Taylor-Maclaurin. Dari berpangkat X pangkat 2, ya. Jadi kalau kalian coba jabarkan berpangkat X pangkat 2, nanti itu akan menghasilkan deret Taylor seperti ini, ya. Sehingga kita bisa tuliskan di sini Y-nya itu sama dengan A0 berpangkat X pangkat 2, ya. Atau saya tuliskan saja di sini, ya. Kalau kalian ingat, ya, kalau kita cari pangkat X itu kan kalau kita jabarkan dia akan sama dengan 1 ditambah X ditambah X kuadrat 2 faktorial ditambah X pangkat 3 faktorial, ya.
dan seterusnya ya. Nah, atau bisa kita tuliskan ini, kita jabarkan saja 1 ditambah X kuadrat per 2 ditambah X pangkat 3 per 6 ya. Nah, kalau misalkan X-nya di sini diganti dengan X kuadrat ya. X-nya di sini diganti dengan X kuadrat, maka kita akan dapatkan bahwa di sini berarti akan menjadi 1 ditambah X kuadrat ditambah X pangkat 4 ya. Jadi X-nya diganti dengan X kuadrat, berarti di sini menjadi X pangkat 4 per 2 ditambah dengan X pangkat 6 per 6 dan seterusnya. Ya. Nah, itu sama dengan suku yang ini ya. Ini adalah E pangkat X kuadrat. Jadi ketika X-nya diganti menjadi X kuadrat, berarti masing-masing X di sini itu diganti menjadi X kuadrat ya. Maka akan menjadi seperti ini. Nah, ini tidak lain sama dengan suku yang ini ya. Kalau kita teruskan. Artinya suku yang dalam kurung siku itu merupakan deret Taylor-Maclaurin dari X pangkat 2 ya. Sehingga kita bisa simpulkan di sini bahwa solusi yang kita punya itu sama ya. Ketika kita selesaikan dengan metode yang kita sudah pelajari sebelumnya dengan menggunakan separasi variabel dan dengan menggunakan metode deret pangkat seperti ini ya. Dia hasilnya sama ya. Nah, kita ambil contoh yang lain ya. Misalkan kita punya persamaan order 2 ya. Misalkan kita pilih dulu yang sederhana ya. Y double aksen ini sama dengan Y misalkan ya. Kita diminta mencari bagaimana solusinya ya. Nah, artinya kita bisa mulai dengan menyatakan solusi Y-nya itu merupakan solusi deret pangkat ya. Jadi kita tentukan Y-nya berarti sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2 X kuadrat ditambah A3 X pangkat 3 ditambah A4 X pangkat 4 dan seterusnya. Berarti kita punya Y aksen itu akan sama dengan, tinggal menyisakan A1, di sini 2A2X ditambah 3A3X ditambah 4A4X pangkat 3, ini pangkat 2 dan seterusnya. Kemudian Y double aksen kita punya berarti ini diturunkan lagi terhadap X, berarti kita punya 2A2 ya, ditambah 2 dikali 3 ya, berarti 6A3 X pangkat 1, kemudian ditambah 12 ya. Kita punya 12 A4 X pangkat 2 dan seterusnya ya. Seperti ini. Nah, baru kemudian kita masukkan ke dalam persamaan ini ya. Kita masukkan ke dalam persamaan kuadrat, ke persamaan diferensial kita, maka kita akan dapatkan ruas kirinya itu berarti ada 2A2 ditambah 6 A3X ditambah 12 A4 X pangkat 2 ya. Ini kalau kita teruskan kita bisa tambahkan di sini akan ada suku 20 A5 X pangkat 3 ya dan seterusnya. Ini akan sama dengan Y. Y sendiri adalah A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah A3 X pangkat 3 ditambah dan seterusnya ya, seperti ini. Nah, kemudian baru kita samakan antara ruas kiri dan ruas kanan ya. Suku-suku mana yang mengandung variabel X, X kuadrat, X pangkat 3 dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat di sini. Suku yang pertama yang ini itu dia sama dengan yang ini ya. Sama-sama merupakan konstan. Kemudian suku yang kedua yang ini itu dia suku yang mempunyai variabel X, berarti dia sama dengan yang ini. Kemudian yang ini yang mengandung X pangkat 2 berarti dia sama dengan ini ya. Berarti dapat kita simpulkan bahwa yang pertama 2A2 kita punya 2A2 itu sama dengan A0 ya. Atau artinya A2 itu sama dengan 1/2 A0. Atau biasa kita tuliskan dalam faktorial ya. Biasanya kalau deret kita tuliskan dalam faktorial. Kita tuliskan sebagai A0 dibagi dengan 2 faktorial. Kemudian kita punya yang kedua, kita punya 6A3 itu sama dengan A1 ya. Kita punya 6A3 sama dengan A1. Artinya A3 itu sama dengan 1/6 A1. Atau kalau dalam bentuk faktorial kita bisa tuliskan ini sebentar. Ini menjadi A1 dibagi dengan 3 faktorial ya. Karena 3 faktorial itu kan 3 kali 2 kali 1. Kemudian yang ketiga kita punya 12A4
ya, 12A4 itu sama dengan A3 ya, suku yang ini. Sudah betul ya? Ya, sudah betul. Sama dengan A3 ya. Berarti kita sebentar. Oh ini ya, 12A4 X pangkat 2 itu sama dengan A2 X pangkat 2. Berarti dia sama dengan A pangkat 2. Berarti kita bisa tuliskan di sini bahwa A4 itu sama dengan 1/12 A pangkat 2 ya. Nah, kita tahu A pangkat A2, sorry. Sebentar. Sebentar ya. 1/12. Oke, sudah benar. A2 kita tahu di sini adalah A0 2 faktorial ya. Jadi ini sama dengan 1/12 dari A2. A2 sendiri adalah A0 2 faktorial. Nah, ini kalau kita sambungkan, ini bisa kita tuliskan menjadi ini kan sama dengan berapa ini? 4 kali 3 ya. 4 kali 3 dikali A0 2 faktorial. Nah, ini bisa kita sambungkan faktorialnya ya, menjadi A0 per 4 faktorial. Dan seterusnya ya. Nanti kita akan dapatkan nanti secara, kalau kita lanjutkan ya, kita cari A5. A5 ini dia akan saya langsung tuliskan saja. Ini akan sama dengan berapa? Yang A5 nanti dia akan menjadi, sebentar. A5 dia nanti akan sesuai dengan yang A1 ya, yang ganjil. Berarti dia akan A1 per 5 faktorial ya. Kemudian yang A6 itu akan menjadi A0 dari 6 faktorial. Dan seterusnya ya. Jadi kita dapatkan koefisiennya A0 dan A1. Kemudian A2 dan seterusnya itu bisa dinyatakan dalam A0 dan A1 ya. Sehingga sekarang solusinya itu bisa kita tuliskan menjadi Y sama dengan A0 ya, A0 tetap A0 ditambah A1X, kemudian ditambah A2. A2 tadi adalah A0 per 2 faktorial, berarti A0 per 2 faktorial. X kuadrat, kemudian ditambah A berapa? A0, A1, A2, A3. A3 itu adalah A1 per 3 faktorial. Berarti di sini A1 per 3 faktorial, X pangkat 3. Kemudian selanjutnya kita punya 0, 1, 2, 3, 4 ya. A4 itu sama dengan A0 per 4 faktorial. A0 per 4 faktorial X pangkat 4. Kemudian yang A5 sama dengan A1 per 5 faktorial X pangkat 5. Kemudian A6 berarti kita punya A0 per 6 faktorial dari X pangkat 6 dan seterusnya. Nah, kemudian kita bisa kumpulkan suku-suku yang sejenis ya, yang mengandung A0 kita kumpulkan, yang mengandung A1 kita kumpulkan. Berarti Y itu sama dengan 0 dari 1 ditambah ini ya, X kuadrat per 2 faktorial ditambah dengan X pangkat 4 per 4 faktorial dan seterusnya ditambah dengan A1 dikali dengan X ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah dengan X5 per 5 faktorial dan seterusnya ya. Nah, jadi inilah solusi yang kita punya. Nah, solusi ini kalau kita masukkan ke dalam persamaan ini maka dia akan memenuhi ya. Inilah salah satu contoh lagi untuk persamaan roda 2 bagaimana kita mendapatkan solusi dari persamaan diferensial dengan menyatakan solusinya dalam suatu deret pangkat ya, seperti ini. Baik, saya kira untuk sesi yang pertama cukup sampai di sini. Kita akan lanjutkan sesi yang kedua sebentar ya.